Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang orang-orang yang terkena khitab dan yang tidak terkena khitab. Ketika ada perintah atau larangan, maka perintah dan larangan ini tertuju kepada siapa, berkaitan dengan siapa, dan melekat kepada siapa. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang terkena khitab. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Alladzi ialah yang yadkhulu masuk siapa alladzi fil amri di dalam perintah wan nahyi dan larangan wa ma dan sesuatu la yadkhulu yang tidak masuk apa ma. Artinya khitab yang berupa perintah dan larangan itu berkaitan dengan siapa, melekat kepada siapa. Dan siapa saja yang tidak terkena khitab, perintah, dan larangan ini. Yadkhulu fi khitabillahi, yadkhulu masuk. Yang dimaksud dengan masuk di sini ayyata'allaq, berkaitan. Yadkhulu masuk fi khitabillahi di dalam titah Allah atau di dalam firman Allah. Ta'ala maha luhur siapa Allah, al-mu'minuna siapa orang-orang beriman. Jadi khitab yang berupa perintah dan larangan itu berkaitan dan melekat dengan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman di sini adalah orang-orang Islam. Jadi orang yang statusnya adalah muslim, maka dia terkena khitab perintah dan larangan. Artinya terkena khitab perintah dan larangan itu maksudnya adalah ketika perintah itu dipatuhi, maka ada pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya ketika perintah itu dilanggar, maka ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan dosa. Begitu juga dengan larangan. Artinya, ketika ada khitab larangan, maka khitab larangan ini tertuju kepada orang Islam, berkaitan dengan orang Islam, dan melekat dengan orang Islam. Ketika larangan ini dipatuhi dengan cara ditinggalkan sesuatu yang dilarang itu, maka mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika larangan ini dilanggar dengan melakukan sesuatu yang dilarang, maka ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud dengan yadkhul atau yata'allaq. Khitab perintah dan larangan berkaitan dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang yang beriman. Ketika perintah dan larangan itu dipatuhi, maka mendapatkan pahala. Ketika dilanggar, maka mendapatkan dosa. Wasahi, dan adapun orang yang lupa, yang dimaksud dengan asahi di sini adalah an-nasi wan naim, yaitu orang yang sedang tidak sadar, sedang tidak ingat, ya. An-nasi ini kan orang yang sedang tidak ingat. Wan naim, dan orang yang sedang tidur. Jadi asahi ini mencakup pada dua golongan,
yaitu an-nasi, orang yang sedang tidak ingat, dan an-naim, orang yang sedang tidur. Wasahi dan adapun orang yang lupa, wasabiyu dan anak kecil, wal majnunu dan orang gila, ghairu dakhilina ialah tidak masuk mereka fil khitabih di dalam titah Allah, di dalam firman Allah. Nah, khitab yang berupa perintah dan larangan ini tidak berkaitan dengan orang yang lupa, dengan anak kecil dan orang gila. Maksudnya tidak berkaitan bagaimana? Maksudnya tidak berkaitan ketika perintah dan larangan itu dipatuhi atau dilanggar, maka tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Ini yang dimaksud dengan ghairu dakhilina fil khitab, yaitu tidak masuk di dalam khitab. Khitab tidak berkaitan, tidak melekat dengan orang yang lupa dan anak kecil dan orang gila. Contohnya seperti ini. Orang yang sedang tidak ingat sama sekali misalnya tentang sholat zuhur. Misalnya ada orang yang lupa sholat zuhur. Maka meskipun dia tidak melaksanakan sholat zuhur ketika dia sedang lupa, maka dia tidak mendapatkan dosa. Atau seperti ini, orang yang sedang tidur, misalnya. Orang yang sedang tidur. Misalnya ada orang yang tidur dari jam 11 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Nah, ketika dia sedang tidur, maka perintah melaksanakan sholat duhur itu tidak berkaitan dengan dia. Tidak melekat dengan orang yang sedang tidur ini. Sehingga orang yang sedang tidur itu meskipun tidak melakukan sholat zuhur, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud dengan ghairu dakhilina fil khitab. Hanya saja orang yang sedang tidak ingat atau an-nasi dan an-naim, ya, meskipun dia pada saat tidak ingat, pada saat tidur tidak terkena khitab, namun setelah sadar, setelah bangun, dia harus mengqadha kewajiban yang ditinggalkan selama dia tidak ingat, selama dia tidur. Jadi misalnya yang contoh barusan itu ada orang yang tidur dari jam 11 sampai jam 4. Dia kan meninggalkan sholat zuhur, tidak sholat zuhur pada saat dia tidur itu. Nah, dia meninggalkan sholat zuhur pada saat dia tidur itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena khitab perintah zuhur itu tidak berkaitan dengan orang yang sedang tidur. Hanya saja ketika orang yang sedang tidur ini sudah bangun, ya, ketika orang yang sedang tidur ini sudah bangun pada jam 4-nya sudah bangun, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur yang telah dia tinggalkan. Begitu juga dengan anak kecil. Khitab yang berupa perintah dan larangan itu tidak berkaitan, tidak melekat dengan anak kecil. Jadi ketika ada anak kecil itu melakukan ya sebuah larangan atau tidak melaksanakan perintah, maka tidak berdosa. Begitu juga orang gila. Khitab yang berupa perintah dan larangan juga tidak berkaitan, tidak melekat dengan orang gila. Jadi kalau ada orang gila, dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena perintah sholat dan perintah puasa itu tidak berkaitan, tidak melekat dengan orang yang sedang gila. Nah, asahi, asobi, al-majnun ini ya, ini lebih berkaitan dengan orang-orang yang Islam, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang muslim. Di sini kan disebutkan bahwasanya khitab yang berupa perintah dan larangan itu berkaitan, melekat dengan
orang-orang yang beriman, dengan orang-orang muslim. Cuman kalau orang-orang muslim, orang-orang yang beriman itu sedang tidak ingat atau sedang tidur atau masih kecil atau gila, maka dia tidak dikenai khitab. Nah, sekarang bagaimana dengan orang kafir? Apakah orang kafir atau non-muslim itu juga terkena khitab yang berupa perintah dan larangan? Sebelum masuk kepada pembahasan ini, ada muqaddimah, pengantar yang mungkin ini penting saya sampaikan. Khitab, khitab syari, khitab yang datangnya dari syari itu ada kalanya berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok agama, yaitu yang berupa keyakinan, dan ada kalanya berkaitan dengan furu'uddin, atau berkaitan dengan furu', ya, yaitu cabang-cabang agama. Para ulama sepakat bahwasanya khitab yang berkaitan dengan usuluddin itu berkaitan melekat juga dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang kafir. Jadi kalau yang berkaitan dengan masalah keyakinan, maka khitab ini melekat kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu wajib beriman kepada Allah dengan cara masuk Islam dan sebagainya. Dan sebagainya. Harus meyakini Allah itu esa dan sebagainya. Kalau orang kafir itu tidak beriman kepada Allah, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia mendapatkan dosa, disiksa nanti di akhirat. Orang kafir itu karena dia tidak beriman kepada Allah, maka di akhirat nanti dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Kenapa mendapatkan dosa dan mendapatkan siksa? Karena khitab yang berupa keyakinan iman kepada Allah melekat kepada orang kafir ini, berkaitan dengan orang kafir. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu bagaimana khitab yang berkaitan dengan furu'. Apakah khitab yang berkaitan dengan furu' yang berupa perintah dan larangan ini berkaitan melekat dengan orang-orang kafir atau tidak? Di sini sebenarnya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ini secara umum saja. Menurut jumhurul ulama, khitab yang berupa furu'uddin, yang berkaitan dengan furu'uddin, yang berupa perintah dan larang itu juga melekat kepada orang kafir. Jadi orang kafir atau non-muslim itu dikenai khitab juga untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, orang kafir itu wajib juga sholat, wajib juga puasa, wajib juga haji, wajib juga membayar zakat, dan sebagainya. Ini menurut jumhurul ulama. Tapi menurut ulama Hanafiyah, khitab yang berkaitan dengan furu'uddin ini yang berupa perintah dan larangan itu tidak melekat, tidak berkaitan dengan orang kafir. Sehingga menurut pendapat ulama Hanafiyah, orang kafir itu nanti di akhirat hanya mendapatkan dosa, hanya disiksa karena dia tidak beriman. Cuman dia tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan dosa karena dia tidak sholat, tidak zakat, tidak menunaikan haji dan sebagainya. Tapi menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama, orang kafir itu selain dikenai khitab usuluddin yang berkaitan dengan usuluddin juga dikenai khitab yang berkaitan dengan furu'uddin yang berupa perintah dan larangan. Sehingga nanti di akhirat orang kafir mendapatkan dua dosa, dua siksaan. Dosa pertama adalah dosa karena dia tidak beriman kepada Allah. Dosa yang kedua, dosa karena dia meninggalkan perintah-perintah Allah.
dia mendapatkan dosa, mendapatkan siksa karena dia tidak sholat, karena dia tidak mendapatkan, karena dia tidak zakat, karena dia tidak puasa, karena dia tidak haji, dan sebagainya. Nah, di sini yang disebutkan oleh musonif, oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, hanya pendapat jumhur saja, yaitu mayoritas ulama. Wal kufaru, dan adapun orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mukhatabuna ialah dikenai khitab mereka bifuru isyara'i dengan cabang-cabang syariat. Wabima, dan dengan sesuatu la tasihu yang tidak sah apa furu syara'i illa bihi kecuali dengan ma, wa huwa, dan adapun ma al islamu ialah Islam. Artinya orang kafir itu selain dikenai khitab yang berkaitan dengan usuluddin, juga dikenai khitab yang berkaitan dengan furu'uddin, atau di sini disebut dengan furu' asyara'. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Pendapat dari jumhur ini, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Nanti di neraka Sakor, orang-orang kafir ini ditanya, ma salakakum fi saqar, ma adapun apa, salakah ialah memasukkan apa makum kepada kalian fi sakor, di dalam neraka sakor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, berkata mereka kufar, lam naku, tidak ada siapa kami, minal musallina, ialah sebagian di antara orang-orang yang melaksanakan sholat. Ialah sebagian di antara orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini, ayat ini menjadi dalil bahwasanya orang kafir itu disiksa, dimasukkan ke dalam neraka Sakor karena dia tidak melaksanakan sholat. Ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya orang-orang kafir itu juga disiksa karena dia meninggalkan furu' asyara'i. Sholat itu kan bagian dari furu'uddin. Ternyata orang kafir dimasukkan ke neraka Sakor sebab dia meninggalkan furu'uddin. Berarti khitab yang berkaitan dengan furu'uddin juga melekat dengan orang-orang kafir. Karena kalau tidak melekat, tidak berkaitan dengan orang-orang kafir, khitab yang berkaitan dengan furu'uddin ini, seandainya tidak melekat, maka orang kafir ini tidak disiksa oleh Allah karena dia meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan puasa, dan perkara-perkara yang lain. Ini adalah dalil ya, dalil yang disampaikan oleh jumhurul ulama yang menyatakan bahwa orang-orang kafir itu juga dikena khitab yang berkaitan dengan furu'uddin yang berupa perintah dan larangan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.